Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam, pagi Ibu. Waalaikumsalam, pagi Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau begitu. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan absen kehadiran terlebih dahulu ya. Melda Veronica, Hadir Bu. Lutfia Taziatul Hasanah, Hadir Bu. Sheila Agustinandia, Sela sedang sakit Bu. Tadi sebelum berangkat sekolah, ibunya Sela memberitahu saya katanya Sela sedang sakit. Baik, kalau begitu, terima kasih ya Via untuk infonya. Oke, buat anak-anak yang hadir hari ini, Ibu akan kasih nilai tambahan ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, Ibu mau minta kesediaan dari kalian untuk memimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Izin menjawab Bu, saya. Baik, Melda, silakan dipimpin doanya. Baik, semua bersiap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Melda untuk ketersediaannya dalam memimpin doa. Baik, kalau begitu, mari kita mulai pembelajaran hari ini ya. Oke, anak-anak, materi. Oh ya, sebelum kita memasuki materi, Ibu mau minta ketersediaan salah satu dari kalian untuk menampilkan materi kita di layar. Boleh siapa saja? Baik Bu, izin men-share screen. Share screen. Baik, Melda, silahkan. Apakah sudah terlihat? Iya, sudah terlihat. Oke, terima kasih Melda karena sudah bantu Ibu dalam men-share screen. Oke, anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini mengenai pemberlakuan dan perubahan UUD NRI 1945. Sebelumnya nih, apakah kalian udah tahu ada berapakah fase pemberlakuan dan perubahan UUD NRI 1945? Belum tahu Ibu. Bagaimana Lutfia, apakah sudah mengetahuinya? Belum tahu Bu. Oke, kalau gitu Ibu akan jelaskan ya. Boleh di next slide, Melda. Oke, di sini setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia sudah mengalami 3 fase perubahan politik. Yang pertama yaitu Orde Lama. Orde Lama dalam sejarah politik di Indonesia mengarah pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno yang berjalan dari tahun 1945 sampai 1966. Dimulai pada tahun 1945 sampai 1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya nih. Karena apa? Karena Indonesia disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Lalu di tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, itu diberlakukannya konstitusi RIS. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia yang awalnya menganut presidensial diganti menjadi parlementer. Lalu dalam periode selanjutnya, yaitu tahun 1950 hingga 1959, adanya penggunaan UUDS 1950 yang memiliki nilai dan masih menganut sistem parlementer nih, di mana kekuasaan eksekutif atau pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri. Kemudian di tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya yaitu memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar
untuk menggantikan UUDS 1950 dan sistem pemerintahan kembali menjadi presidensial. Oke, boleh di next slide, Melda. Selanjutnya kita memasuki era Orde Baru, di mana era Orde Baru ini dipimpin oleh Bapak Soeharto yang menjadi presiden untuk menggantikan Presiden Soekarno. Nah, penamaan Orde Baru ini digunakan sebagai perbandingan aja dengan masa sebelumnya, yaitu Orde Lama. Di masa Orde Baru ini, sistem pemerintahannya masih menggunakan presidensial, di mana keputusan eksekutif ada di tangan presiden serta memiliki bentuk pemerintahan yaitu republik. Dasar konstitusi dari negara Indonesia masih menggunakan dan mempertahankan UUD 1945. Oke, kita lanjut ke next slide. Fase yang terakhir atau fase yang ketiga ialah era reformasi, di mana era reformasi ini dipimpin oleh Bapak Presiden B.J. Habibie untuk menggantikan Bapak Presiden Soeharto yang telah mengundurkan diri. Awal dari pemerintahan di era reformasi ini digunakan untuk membuka peluang dan dalam menata kehidupan yang lebih berdemokrasi dari era Orde Baru. Reformasi yang ada di Indonesia sendiri terjadi pada tahun 1998 yang sudah kita tahu ya berita-beritanya, di mana merupakan awal kejatuhan dari Orde Baru setelah adanya gerakan reformasi dari berbagai elemen masyarakat. Pada masa reformasi ini, Presiden B.J. Habibie membuat reformasi berskala besar nih pada sistem pemerintahan yang ada. Sistem tersebut dijalankan dengan adanya keterbukaan dan nilai demokrasi yang ditujukan salah satunya dengan mempertahankan UUD 1945 sebagai acuan bernegara. Oke Melda, boleh di stop share? Ya, baik anak-anak, untuk materi kali ini seperti itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kepada Melda nih. Siap ya, Melda? Kita akan melakukan kuis dadakan. Oke. Oke. Untuk Melda kan tadi Ibu sudah menjelaskan ya 3 fase pemberlakuan dan perubahan UUD NRI 1945. Nah, pertanyaannya nih, siapakah tokoh yang memimpin era Orde Lama? Baik, izin menjawab, Ibu. Untuk era Orde Lama dipimpin oleh Presiden Insinyur Soekarno. Betul, Ibu kasih nilai 100 untuk Melda karena Melda menjawab dengan benar bahwa era Orde Lama dipimpin oleh Bapak Insinyur Soekarno. Oke, selanjutnya Ibu akan bertanya kepada Via mengenai ini, dekret presiden, yaitu pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi apa saja ya, Via? Baik Bu, izin menjawab. Salah satu isinya yaitu memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950 dan sistem pemerintahan kembali menjadi presidensial. Betul sekali jawaban dari Via. Jadi diberlakukannya kembali UUD 1945 dan diberlakukannya kembali sistem pemerintahan presidensil yang tadinya diubah menjadi parlementer. Oke, kalau begitu anak-anak, untuk materi kali ini Ibu menjelaskan itu saja terlebih dahulu. Kita cukupkan saja pertemuan kali ini. Sebelum itu Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah sudah cukup jelas dengan penjelasan Ibu mengenai materi kali ini? Sudah jelas, Ibu. Terima kasih. Cukup jelas Bu. Ya, baik Melda dan Via, semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian mengerti ya.
Kalau begitu, Ibu tutup pertemuan kali ini. Terima kasih sudah hadir ya pada pertemuan hari ini. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Terima Bu. kasih banyak, Ibu.